Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Lektor Sosiologi Politik Universitas Negeri Surabaya, Editor-in-Chief The Journal of Society and Media, Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Alhamdulillah, pada kesempatan ini telah diberi amanah untuk menjadi panelis pada debat publik yang ketiga di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban. Ya, pemilihan yang merupakan pamungkas dari proses kampanye karena dilaksanakan pada tanggal 4 Desember. 1 hari lagi kampanyenya habis. 5 hari lagi coblosan. Itulah sesuatu yang menyenangkan karena merupakan pamungkas dari proses debat di antara 3 pasangan calon. Bukan 3 aja ya, 1, 2, 3. Jadi ada 3 pasangan calon. Pasangan calon yang pertama itu Ibu Hosanah Hidayati berpasangan dengan Bapak Muhammad Anwar, didukung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Yang kedua, Bapak Aditya Halindra Fariski berpasangan dengan Bapak Riyadi, didukung oleh Partai Golkar, Demokrat, dan PKS. Yang ketiga, Bapak Setiajid berpasangan dengan Bapak Armaya Mangkunegara, didukung oleh PDI Perjuangan, Partai Gerindra, P3, PAN, sama Partai Bulan Bintang. Itulah 3 pasangan calon yang melakukan kontestasi di pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tuban 2020 ini. Ya, menyenangkan kan? Ini adalah review karena debat publik sudah dilaksanakan tadi malam. Jadi pada kesempatan ini kita mereview bagaimana perjalanannya. Apakah ketiga pasangan calon, pasangan pertama, pasangan kedua, pasangan ketiga, itu sesuai dengan apa yang menjadi tema, yaitu temanya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Itulah tema yang ditampilkan, disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tuban. Selanjutnya, untuk membuat rumusan masalah, KPU Tuban menunjuk 5 orang untuk membuat rumusan. Salah satunya saya, Agus Mahfud Fauzi dari Universitas Negeri Surabaya, sosiolog politik. Selanjutnya ada Bapak Taufik dari IAIN Kediri, ada Bapak Sugeng dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo, yang keempat Bapak Kodir dari Universitas Negeri Malang, dan yang selanjutnya Bapak Awang Darmawan dari Universitas Negeri Surabaya juga. Jadi ada 5 tim panelis yang membuat soal. Nah, secara jelas bisa dilihat di sini. Nah, di sini. Ini adalah 5 panelis yang merumuskan pertanyaan yang ditampilkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik. Kami, tim panelis, merumuskan dengan seksama dengan membagi subtema dengan menyesuaikan keahlian masing-masing. Karena ada 5 panelis dan ada 3 pasangan calon, padahal pada segmen kedua itu membutuhkan 6 pertanyaan, maka harus ada salah satu yang ditambahin
untuk membuat rumusan pertanyaan, meskipun nanti pada akhirnya dibahas. Jadi rumusan-rumusan itu dari masing-masing panelis itu dibahas bersama. Apakah ada nyambung, kesambungan atau berkontinu antara satu dengan lainnya atau tidak, yang tentunya dihubungkan dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Ya, akhirnya kita bisa berjalan bersama-sama dan menghasilkan 6 rumusan masalah. Saudara, pecinta masa depan negeri, itulah suasana panelis yang merumuskan masalah atau pertanyaan untuk para pasangan calon. Nanti pada akhir akan kita perlihatkan salah satu segmen, yaitu segmen kedua, bagaimana perjalanannya, bagaimana salah satu contoh para pasangan calon menjawab pertanyaan masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa pada segmen pertama, sesudah menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mendengarkan sambutan dari Komisi Pemilihan Umum pada waktu tadi malam, diwakili oleh Mbak Zakia, salah satu komisioner, bagaimana beliau memberikan sambutan, meyakinkan kepada masyarakat Tuban seluruhnya bahwa penyampaian visi misi program ini adalah salah satu bentuk kampanye bagaimana seluruh warga Tuban secara visual bisa secara langsung mengetahui bagaimana para pasangan calonnya. Harapan dari KPU, ya semuanya bisa mengetahui, mempertahankan visi misi programnya, dan melihat apa yang merupakan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing. Sehingga endingnya harapannya KPU, nanti seluruh warga Kabupaten Tuban itu bisa memilih produk dari debat publik ini. Karena ya pada kesempatan ini suasananya adalah suasana COVID. Kalau COVID maka tidak bisa sang calon menyapa seluruh warga Tuban. Dan kampanye yang secara langsung sangat dibatasi. Maka yang paling efektif adalah seluruh warga Tuban, kata Mbak Zakia, bagaimana bisa melihat tayangan debat publik baik pertama, kedua, dan ketiga, dan tentunya yang ketiga yang tadi malam merupakan pamungkas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Itu kata KPU Kabupaten Tuban. Selanjutnya sesudah sambutan, kita lihat bagaimana masing-masing pasangan calon, ya pasangan pertama, itu menyampaikan gagasan visi misi programnya. Beliau meyakinkan bahwa dirinya adalah sebagai lanjutan dari ya pemerintahan sekarang ini. Ya, kalau kita melihat memang ada hubungannya dengan pemerintahan sekarang ini. Sempat menyampaikan mau melanjutkan pemerintahan sekarang ini. Ya, karena basis yang mendukung adalah Partai Kebangkitan Bangsa sama dengan pemerintahan sekarang ini. Selanjutnya, pada pasangan calon yang kedua juga menyampaikan visi misi programnya. Tentunya pasangan calon nomor 2 ini agak berbeda dengan pasangan calon nomor 1. Karena kalau pasangan nomor 2 ini ada kelanjutan pada pemerintahan sebelum ini. Jadi ya saudara tahu semuanya kan? Kemudian yang pasangan ketiga menyampaikan visi misi programnya. Beliau menampilkan sosok sebagai orang yang pernah di birokrasi. Perlu kita sampaikan bahwa pasangan pertama, Bu Hosanah Hidayati, itu adalah anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur. Kemudian pasangan kedua, ya ini yang calon bupatinya ya,
pasangan kedua itu juga anggota legislatif di DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Aditya. Dan pasangan ketiga, calon bupatinya Pak Setiajid, adalah elit birokrat di Jawa Timur. Jadi, Bapak Setiajid menampilkan bagaimana mengelola pemerintahan untuk Tuban ke depan. Sudah saya sampaikan, pasangan pertama, kedua, dan ketiga menyampaikan dengan pola masing-masing, dengan komunikasi bagaimana pemerintahan yang baik menurut masing-masing. Itu pada segmen pertama. Saya tidak mempunyai kapasitas mana yang terbaik, tapi bahwa masing-masing tentunya sudah menyampaikan program visi misi yang berhubungan dengan Tuban. Masyarakat Tuban layak untuk memberikan evaluasi mana yang terbaik, apakah nomor 1, apakah nomor 2, apakah nomor 3. Kemudian pada segmen kedua itu baru ketiga pasangan calon menjawab pertanyaan dari rumusan, malah tim panelis ada 6 rumusan masalah, rumusan pertanyaan. Pada segmen kedua ini, pertama semuanya mengambil sambil menampilkan atau memperkenalkan pasangan calon, moderator Mbak Putri. Kemudian Mbak Putri atau sang moderator berputar memberikan kotak untuk diambil oleh para pasangan calon. Sesudah perkenalan atau slide terkait dengan panelis selesai, langsung dibuka satu persatu. Dan mereka menjawab di antara jawaban-jawaban atau pertanyaan tersebut. Kebetulan pertanyaan pertama itu adalah berhubungan dengan tema hari-hari ini adalah, atau tanggal 3 Desember kemarin itu adalah Hari Disabilitas. Dan kebetulan yang membuat pertanyaan adalah saya. Sebab saya bacakan ya pertanyaannya ya seperti yang dibacakan oleh moderator. Pada sambutan peringatan Hari Disabilitas Internasional Kamis 3 Desember 2020, Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo menyatakan bahwa kunci dari perlindungan bagi penyandang disabilitas seharusnya tidak semuanya dibebankan kepada regulasi. Seluruh peraturan pemerintah tidak berguna tanpa keseriusan penerapan di lapangan. Menurut data Dinsos P3A Kabupaten Tuban, yaitu ada 3.870 penyandang disabilitas. Setiap tahun data bertambah. Pemerintah Kabupaten Tuban selama ini memberikan bantuan berupa pemberdayaan dan santunan. Pemberdayaan berupa pelatihan menjahit, las, dan lainnya. Sedangkan santunan diberikan uang tunai sebesar Rp300.000 per bulan. Hal ini belum bisa memberikan solusi problem kaum disabilitas. Selain kaum disabilitas relatif belum terlihat dilibatkan dalam pemerintahan. Pertanyaannya, seandainya saudara terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban, apa solusi yang diberikan bagi kaum disabilitas tersebut? Dan mungkinkah saudara merekrut mereka menjadi bagian di birokrasi pemerintahan? Itu pertanyaan pertama, kebetulan pertanyaan yang saya buat dan diberikan kepada diberikan kepada pasangan calon pertama. Pada segmen kedua ini, masing-masing pasangan calon diberikan kesempatan untuk menjawab. Jadi, pada pasangan pertama diberi waktu 1,5 menit, pasangan kedua 2 menit, 1 menit, pasangan ketiga juga 1 menit. Bagaimana merespon pertanyaan tersebut? Sifatnya menjawab semuanya. Jadi, semacam penggalian dari panelis kepada pasangan calon. Nanti akan kita tampilkan tayangannya di akhir dari video ini, salah satu segmen debat yang pertanyaan ini tadi.
Bagaimana jawabannya? Tentunya semua masyarakat Tuban boleh menilai. Kalau menurut saya, pasangan 1, 2, 3 semuanya bisa menjawab dengan baik, fluently, dengan gagasan-gagasannya. Ya, dengan mempertahankan, dengan memperbaiki, dan selanjutnya. Sekali lagi, masyarakat Tuban yang berhak untuk memberikan evaluasi terhadap jawaban tersebut. Sesudah pertanyaan pertama, selanjutnya pertanyaan 2 disampaikan, dibacakan oleh moderator, dan dijawab oleh pasangan 2 1,5 menit, pasangan 3 1 menit, pasangan 1 menit. Kemudian pertanyaan ketiga juga begitu. Selanjutnya pada segmen 2 dilanjutkan lagi untuk pertanyaan ke-4, 5, 6 diambil dan dijawab oleh mereka semuanya. Intinya kembali yang menjawab ketiga, kedua, dan ke-1, dan akhirnya selesai segmen kedua. Intinya pada segmen kedua itu adalah bagaimana penggalian atau menggali visi misi program dari pasangan calon dengan rumusan dari para panelis. Menurut saya mereka sudah menjawab dengan baik. Adapun yang terbaik itu adalah masyarakat Tuban yang berhak untuk memberikan penilaian, karena hubungannya ini ada dengan 9 Desember 2020 nanti. Kalau menurut kami tim panelis, mereka hebat semuanya karena sudah menjawab, meskipun saudara semuanya selanjutnya bisa melihat pada segmen ketiga dan segmen keempat terkait dengan pendalaman. Mereka saling bertanya terkait dengan visi misi program. Adu gagasan di antara mereka luar biasa karena saling menyampaikan gagasan untuk memperbaiki Tuban. Ya, pasti pikiran-pikiran itu bagus untuk didialektikan untuk kebaikan Tuban. Dan yang terhebat adalah masyarakat Tuban mau memilih yang mana pada 9 Desember 2020 nanti. Karena kalau melihat gagasan-gagasan tadi malam, menurut saya layak semuanya menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban 2020 dan selanjutnya. Tetapi yang lebih berhak menyampaikan bahwa itu paling layak adalah seluruh masyarakat Tuban. Semoga ada manfaat. Ayo kita, atau sebelum saya tutup dahulu, ayo kita lihat bagaimana satu segmen atau yang saya bacakan tadi dijawab oleh ketiga pasangan calon, pasangan 1, pasangan 2, dan pasangan ketiga. Ayo kita lihat. Seandainya Anda terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tuban, apa solusi yang Anda berikan bagi kaum disabilitas? Dan mungkinkah saudara merekrut mereka menjadi bagian dalam birokrasi pemerintahan? Waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaan ini diawali oleh paslon nomor urut 1. Silakan. Terima kasih. Memang program program yang seringkali dianggap kurang populis, yaitu pemerintah harus memiliki perhatian terhadap difabel atau disabilitas. Tapi bagi kami, program ini harus menjadi perhatian yang khusus dan ada keberpihakan dari pemerintah terhadap kaum disabilitas. Ada hal-hal yang ingin kami lakukan, yaitu akan membangun atau memberikan fasilitas yang ramah untuk difabel atau disabilitas. Dan yang kedua, yaitu kami akan membuat seperti yang sudah dilakukan pemerintah, yaitu memberikan pelatihan-pelatihan. Dalam hal kepegawaian, kami bisa memberikan porsi kepada kaum disabilitas. Waktu habis. Baik, terima kasih. Paslon 2 menjawab pertanyaan yang sama dalam waktu 1 menit. Silakan dimanfaatkan. Terima kasih. Berkaitan dengan penyandang disabilitas,
atas kebijakan pemerintah. Pada dasarnya kita akan menganggarkan dari anggaran pemerintah untuk dana khusus berkaitan dengan penyandang disabilitas. Yang kedua, kita akan membuat sarana prasarana yang memudahkan penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Lalu kita juga akan meningkatkan sarana prasarana khusus terhadap pendidikan kaum disabilitas. Selanjutnya yang keempat yang ingin saya sampaikan adalah kita akan memberikan pelatihan-pelatihan bagi kaum disabilitas sehingga memiliki keterampilan-keterampilan. Yang kelima adalah dengan menciptakan seluas-luasnya kesempatan berusaha bagi teman-teman penyandang disabilitas sehingga mereka dapat diberdayakan dan mendapatkan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pada dasarnya kami berkomitmen pembuatan sarana prasarana misalnya bisa kita wujudkan berkaitan dengan pejalan kaki, ada jalur khusus untuk teman-teman disabilitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirasa cukup? Cukup. Oke, terima kasih. Waktu habis. Paslon 3 silakan 1 menit untuk Anda. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya catat dari pertanyaan panelis tadi. Pertama, berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kaitannya pemberian hak bagi disabilitas. Bahwa kami Setia Negara ini ingin menciptakan, sesuai visinya adalah menciptakan Kabupaten Tuban yang unggul, sejahtera, dan berkeadilan. Berkeadilan ini dalam konteks pemberian kesempatan bagi disabilitas adalah tidak memberikan pembedaan baik kalangan difabel maupun non-difabel. Demikian juga apa yang diamanahkan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, kesempatan kerja juga akan kita berikan sesuai amanat dari yang diberikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dalam konteks pemerintahan, dalam catatan saya yang berikutnya, bahwa bagaimana apakah disabilitas ini akan diberikan ruang untuk partisipasi dalam birokrasi. Tentu birokrasi ini kita tekankan pada kompetensi, jadi tidak ada alasan untuk tidak melibatkan difabel, kalangan difabel di pemerintahan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu habis, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan dulu. Pertanyaan pertama sudah terjawab dari panelis oleh masing-masing pasangan calon. Dan itulah terkait dengan satu segmen dan bahkan satu pertanyaan yang dijawab. Seandainya disampaikan semuanya pasti membutuhkan waktu panjang. Prinsip bahwa review ini hanya menampilkan semacam ringkasan dan seluruh warga masyarakat Tuban berhak untuk memberikan penilaian. Barusan tadi adalah salah satu jawaban dari pasangan 1, pasangan 2, dan pasangan 3. Silahkan masyarakat Tuban untuk memberikan penilaian siapa yang terbaik. Apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kami, tim panelis, hanya berhak untuk memberikan rumusan masalah demi penggalian visi, misi, program dari pasangan 1, kedua, dan ketiga. Semoga ada manfaat, semoga bisa menjadi modal dasar bagi masyarakat Tuban memilih 9 Desember. Kata KPU, Mbak Zakia, semoga bisa menjadi referensi pada 9 Desember untuk mencoblos siapa pemimpin terbaik di Tuban. Semoga ada manfaat. Subscribe, like, comment, and share. Sampai jumpa.